Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Asep selaku dosen dasar fikih Islam dan teman-teman semua yang sedang melihat ini yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kami dari kelompok kelompok 7. Oke, kami dari kelompok 7 ingin memaparkan sedikit materi dari kami yang bertemakan keharmonisan antara pajak dengan zakat. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu dari anggota-anggotanya. Jadi saya terlebih dahulu sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Merek Arjuna Hananto dengan NIM 255211212. Lanjut. Saya Abdurrahman Jamil dengan NIM 255211030. Saya Muhammad Andri Hanafi dengan NIM 255211131. Saya Najib Al-Farasani dengan NIM 255211272. Dan saya Aminul Aziz dengan NIM 255211217. Oke, itu tadi perkenalan dari anggota-anggota kelompok 7. Jadi di sini saya ingin memberikan sedikit pengantar dulu mengenai apa yang ingin kami sampaikan. Jadi pada dasarnya zakat dengan pajak itu adalah dua hal yang berbeda, mulai dari hukum maupun dari zatnya. Untuk zakat sendiri merupakan salah satu syariat Islam dalam rukun Islam yang itu terdapat dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Sedangkan untuk pajak sendiri itu merupakan salah satu sistem pendapatan dari pemerintah untuk negara, dan itu berasal dari pendapatan masyarakat di Indonesia. Untuk selanjutnya bagaimana sistem keharmonisan antara pajak dengan zakat yang ada di Indonesia akan kita lanjutkan untuk selanjutnya. Ada aturan yang mengatakan bahwasanya zakat dapat mengurangi pengenaan biaya pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Pasal 22 mengatakan zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada Basnas atau lembaga amil zakat yang disahkan oleh pemerintah dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Artinya zakat tidak dapat menjadi zakat mengganti pajak, namun dapat mengurangi biaya pengenaan pajak. Yang kedua yaitu peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat mengurangi dari penghasilan bruto. Jadi pada intinya di negara Indonesia zakat dengan pajak tidak dapat gabung, namun dapat mengurangi pengeluaran biaya pengenaan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan berbicara tentang arah kebijakan keputusan tentang zakat dan pajak. Beberapa akademisi dan ekonom Islam mengusulkan reformasi fiskal Islam, antara lain zakat sebagai tax kredit langsung mengurangi pajak tetap bukan ada penghasilan kena pajak, tapi ini butuh perubahan pajak, integrasi data base jadi dan wajib pajak agar data zakat bisa otomatis diperlukan dalam SPT tahunan. Namun sampai 2025 Indonesia masih menganut model komplementer administratif, bukan model integratif penuh. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan membahas tentang integrasi antara zakat dan pajak di beberapa negara muslim. Untuk negara Indonesia sendiri menggunakan sistem potong pajak. Artinya apa? Artinya zakat dapat mengurangi penghasilan yang dikenai pajak, sehingga tingkat koleksi zakat di Indonesia mencapai 6,6% dari potensi nasional. Dampaknya apa? Dampaknya dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia yang tergolong sedang. Bahkan dapat kita simpulkan atau bahwa dapat kita katakan rendah. Kemudian yang kedua adalah negara Malaysia. Untuk negara Malaysia sendiri menggunakan sistem pengurangan pajak, sehingga zakat dapat mengurangi pajak sampai sehingga zakat dapat mengurangi pajak terutang
hingga 100%, sehingga tingkat koleksi zakat di Malaysia mencapai 75%. Dampaknya apa? Malaysia dapat mengurangi angka kemiskinan yang tergolong tinggi. Kemudian negara Arab Saudi. Untuk negara Arab Saudi sendiri menggunakan sistem pengganti pajak. Artinya non-muslim dapat membayar zakat dan artinya orang muslim membayar zakat dan orang non-muslim membayar pajak. Sehingga tingkat koleksi zakat di sana mencapai 90%. Dampaknya apa? Dampaknya dapat mengurangi angka kemiskinan di negaranya mencapai tingkat yang tinggi, atau dapat bisa kita katakan sangat tinggi karena 90%. Kemudian yang keempat adalah Pakistan. Untuk negara Pakistan sendiri menggunakan sistem ganda antara pajak dan zakat, sehingga orang muslim dapat memilih antara membayar zakat atau membayar pajak. Tingkat koleksi zakat mencapai 45%. Dampaknya mereka dapat mengurangi angka kemiskinan yang tergolong sedang. Kemudian yang terakhir adalah Brunei Darussalam. Untuk negara ini menggunakan sistem integrasi penuh. Artinya apa? Artinya zakat terintegrasi sepenuhnya di dalam sistem fiskal negara. Sehingga tingkat koleksi zakat di sana mencapai 85%. Dampaknya apa? Dampaknya dapat mengurangi angka kemiskinan yang tergolong tinggi. Dari data yang saya sampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi integritas antara zakat dan pajak, maka semakin tinggi koleksi zakat, sehingga dapat mengurangi atau semakin kecil juga angka kemiskinan. Untuk Indonesia sendiri tergolong level sedang, atau bahkan kita bisa sebut rendah karena cuma 6,6%. Di sini saya akan menjelaskan apa alasan mengapa zakat dan pajak tidak bisa digabung dalam satu pembayaran. Alasan yang pertama adalah bisa kita lihat secara hukum bahwasanya pajak itu diatur dalam Undang-Undang Perpajakan, yang dimana seluruh warga negara Indonesia itu wajib membayar pajak tanpa memandang agama. Sementara zakat itu diatur oleh undang-undang yang berada dalam ranah hukum, yaitu yang khusus untuk mengelola zakat. Jadi jika zakat ingin digabung satu dengan pajak, maka harus mengubah dua undang-undang besar sekaligus, yang dimana itu akan membuat sebuah suatu masalah besar yang berada di dalam nasional. Yang kedua, yaitu jika kita melihat dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Yang pertama, pajak itu digunakan yaitu untuk pertama membiayai seperti jalan, infrastruktur, menggaji ASN, dan semua dana pajak itu digunakan yaitu masuk ke dana APBN. Sedangkan zakat itu dibayarkan hanya boleh kepada 8 golongan seperti fakir, miskin, amil, dan lain-lainnya. Jadi jika zakat yaitu masuk dalam pajak, maka zakat akan menyalahi aturan syariat karena zakat hanya boleh dibayarkan kepada 8 golongan. Yang terakhir yaitu secara keadilan, pajak dan zakat bahwasanya jika digabung maka umat Islam akan lebih sedikit membayar, sedangkan pemeluk agama lain, yang dimana ini akan menimbulkan diskriminasi antara agama Islam dan pemeluk lain, yang dimana ini akan menimbulkan seperti pengistimewaan suatu golongan, yang dimana dalam suatu negara itu tidak diperbolehkan yaitu mengistimewakan suatu golongan. Jadi kita bisa ambil dari 3 poin tersebut bahwasanya pajak dan zakat itu tidak bisa digabungkan, tapi masih bisa dikurangkan dari salah satunya. Sekian.
Baik, itu tadi adalah berbagai pemaparan mengenai keharmonisan antara zakat dengan pajak di dalam negara Indonesia. Jadi pada kesimpulannya bahwasanya pajak dan zakat di Indonesia belum bisa mencapai keharmonisan yang utuh dikarenakan kedua hal tersebut merupakan sesuatu yang berbeda, masih dibedakan. Mengenai pajak sendiri belum bisa tergantikan oleh zakat ataupun bisa benar-benar dibayar langsung oleh zakat. Hanya zakat bisa mengurangi sedikit dari pajak penghasilan milik masyarakat yang bekerja. Jadi mungkin seperti itu, bahwasanya di Indonesia belum bisa mencapai level sistem zakat dan pajak seperti di negara-negara lain yang mungkin sudah maju, karena Indonesia masih sebagai negara yang berkembang. Mungkin itu dari kami. Apakah ada tambahan? Mungkin? Nah, cukup. Oke, mungkin itu dari kami kelompok 7. Jika ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.